Lebih oke cowok India atau cowok Medan? Cowok India atau cowok Medan? Nah, Cowok India yang tinggal di Medan. cowok India lebih Medan. Itu lebih oke menurut kau ya, oke. Terus kalau cowok India yang tinggal di Medan sama cowok Aceh kayak gimana? Aceh itu kan ada India juga. Kok lebih suka Berat mana? nih, berat. Nah, Dua-dua bagus, Bang. dua-dua bagus ya. Bagus produknya. Soalnya Bagus. kan Aceh banyak juga bulu-bulunya. Iya. Aduh, Iya kan? agak jantungan aku nih. Terima kasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Wageng, jadi jumpa lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten nih Wageng. Jadi jujur aja, gadis India itu di Medan itu nggak semudah yang kalian kira ya. Apalagi kalau harus berhadapan sama ya logat-logat Indianya. Karena waktu pertama kali dengar ngomong gadis India, kita juga nggak, ya maksudnya ada agak-agak beda sih kalau ngomong soal logat orang India, ada bedanya kan? Ada lah sih, Ci. Ya, jadi kayak gimana kami akan bahas dengan perempuan India, khususnya ya orang India lah, cewek ini ya, nggak cowok, biasanya kan cowok. Jadi aku bakal undang salah satu narasumber dan kita bakal kenalan langsung dengan dia. Siapa? Sonia. Iya, ini namanya Sonia. Sonia sekarang perempuan India. Iya. Siap. Jadi Sonia, boleh nggak kamu itu memperkenalkan diri kamu ke penonton aku, bahwasanya sosial media kamu apa, hobi kamu apa, terus ya kegiatan kamu sekarang itu apa gitu. Oke. Halo, kenalin aku Sonia. Hmm. Kebetulan sekarang kesibukan aku masih kuliah S1 Hukum Ya. di UMA. Oh, hukum. Iya, Ya, terus? S1 Hukum di UMA. Ah. Terus juga lagi sekarang kesibukannya memang masih skripsian. Oh, kau buat skripsi sekarang? Iya. Udah PKL nih, belum? Kami Apa ada PKL. MBKM? MBKM kemarin kan nggak ikut MBKM karena Enggak. nggak ada programnya. Karena nggak ada program MBKM ya? Ada sih kemarin, Ah. cuman kami telat info. Siap. Jadi perempuan India terus ngambilnya hukum. Iya, ambil hukum. Kenapa kau ambil hukum? Satu hal aku pengen jadi notaris sebenarnya. Oh, berarti nanti ambil perdata. Ambil perdata. Siap. Kebetulan kan aku punya kantor hukum juga. Oh iya. Iya, siap. Jadi ada tim-timku yang memang lawyer, ada juga orang notaris. Jadi gini, kau itu kan berarti mahasiswa. Iya. Terus kau di Indonesia. Mm-mm. Terus ya boleh dibilang kau juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Iyalah, tapi kan maksudnya rasnya ya, Iya. ataupun apa namanya? Suku lah kalau Suku, kita bilang ya. asalnya itu dari India. Iya. Sebenarnya pun kau pun lahirnya di sini kan? Lahir di sini lah. Iya. Di Binjai. Tapi darahnya yang memang masih terikat ya, betul kan? benar. Jadi India itu masih ada kan? Masih lah. Jadi kalau ada orang manggil-manggil ke India, kau marah nggak? Enggak lah. Nah. Kalau dipanggil India gitu. Eh. Enggak lah, ngapain marah, memang kita India. Eh. Kita bangga jadi India. Oh iya? Iya dong. Kalau dipanggil keling? Sebenarnya gini Eh. ya. Banyak mungkin orang India yang bakalan marah kalau dipanggil keling. Oke. Tapi untuk aku pribadi enggak. Kenapa? Gini, ketika dia manggil aku keling berarti kan dia perhatikan aku. Oke. Iya kan? Siap. Berarti dia sayang sama aku. Oke, siap. Kan Tapi dia perhatikan aku. oh iyalah kalau nggak, sebenarnya gini, kalau aku pun bukan orang India ya. Aku jujur ya, sebelum mungkin jumpa banyak orang India, aku biasa keling-keling di sini. Jadi gini, kayak aku nih orang Aceh gitu. Dipanggil aku Aceh biasa aja. Malah ada yang panggil lagi pungo. Iya, ya. Tapi aku nggak jadi gini, itu kan identitas kita ya. Sesuatu yang walaupun khas gitu ya. Iya, khas Kan nggak gitu. mungkin kamu orang India aku panggil pungo. Nggak ngerti kan? Ah, dan kau kan, ya kalau aku hitam pun pasti kau panggil keling. Iya, betul. Betul kan? Bener. Jadi ada juga contoh kayak aku punya kawan kan. Namanya ya kita bilang si Andi. Si Andi mana? Pincang. Andi Pincang. Jadi itu kan memang pincang dia. Iya, bener. Jadi udah bawaan kan. Iya, betul. Udah melekat. Iya. Ya, siap. Terus gini. Sonia, dipanggil apa Sonia? Sonia, kau itu kan sebagai gadis India. Kau itu pernah nggak merasa asing ataupun dikucilkan gara-gara logat kau India, ataupun kau merasa asing di kampus kau? Kalau di kampus enggak, tapi dulu waktu di SMA pernah. Dikucilkan? Iya. Kayak gimana? Jadi kan kalau di kampus tuh di SMA tuh jadi minoritas ya. Oke. Jadi karena kita beda sendiri, jadi sedikit dikucilkan karena mereka ngerasa aku nih beda. Maksudnya Nggak bedanya sama. gimana kok dikucilkan? Satu ya gitu, banyak kali tuh kata-kata keleng. Itu yang paling sering. Itu waktu SMP, SMA? SMP, SMA, dua-dua. Serius? Iya. Dan itu di Medan? Dan itu di Binjai sih. Oh di Masih Binjai?
berarti orang itu masih ibaratnya bahasa sekarang bully. Rasis, Rasis. iya. Rasis lah ya. Iya, terlalu rasis. Ya, kalau kalian cuma dirasis, keling-keling aja. Kadang dibilang keling, ya Nah. kadang dibilang hitam, Ah. gitu-gitu kan. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak mempermasalahkan itu karena itu satu keuntungan buat aku. Keuntungannya. Orang udah ingat kau ya? Atau cuma? Itu bener. Betul memang. Betul kan? Iya, jadi guru-guruku tuh semua tanda sama aku. Yang lebih sakit hati yang sebenarnya gini. Kalau kau dipanggil hei putih, nah itu kan Betul. menghina itu. Iya bener. Ya kok dipanggil nih kan sama dia, putih gitu. Kok ngejek aku? Betul kan? Betul. Kok ngajak aku gado nih ya? Kayak gitu. Betul kan? Iya. Seharusnya kan gitu kan? Iyalah, bener. Iya kan? Itu kan kalau kita bahasa pemikirannya maksudnya bersih. Iya. Gak ada ala jangan ngejek-ngejek. Betul kan? Tapi malahan contoh gini. Contoh ya, kita sadar diri rupa kita kurang menarik gitu. Iya. Kalau dibilang iyalah kau nggak ada ganteng iyalah kau ganteng dan kita merasa kita itu nggak ganteng gitu. Malahan tuh kau ngejek kau ini, betul Iya, kan? Betul. Iya Iya kan? kalau anak Medan sekarang cakap kayak gitu lah. Kan gitu maksudnya. Iya. Jadi menghina tapi secara Dibalikkan. dibalikkan ya Iya. kan? Itu namanya menghina. Betul. Oke, siap. Jadi menurut kau kalau gini, terus aku kan tadi nanya semalam. Kau itu pernah ke Aceh? Pernah Serius? Iya. Ke Aceh kemana kau? ke Melabo. Oh, ke Melabu. Urusan apa? Kemarin itu ikut ayah sih, ada buat konten kan ke sana. Jadi kebetulan Sonia ini anaknya Ketua Limpur, Iya. yang kemarin di videoku juga. Oh ikut ayah, jadi temenin ayahmu Iya, lah. 4 Siap. harian lah di Aceh. Ada nggak yang kau suka di Aceh? Banyak. Apa? Satu di Aceh ini ternyata kita kalau ke pantai kan ada tuh kafenya, terus ada di belakang kafe itu ada pantai. Kemarin tuh aku lupa sih nama tempatnya apa. Aku punya culture shock sih, Apa? culture shock. Kayak gimana tuh? Karena ternyata kita pesen, misalnya yang kita pesen tuh cuman 3 item, Hah? yang sampai itu bisa sampai 6 sampai 8 item dan itu free. Serius? Serius. Oh jadi dia kasih lebih? Iya. Dan free-nya tuh banyak. Oh, Jadi semakin lama kita di situ Oke. makanan tuh bakalan tetap datang aja. oke lah. Mereka kasih free. Siap, berarti orang itu baik lah sama kau, Baik. jamu kau. Dan Iya. dia tahu kau itu dari Medan? Enggak. Oh, Jadi enggak? semua pelanggan diperlakukan sama. Oh, Ada kemarin tuh di Melabo sih itu. siap. Masih Siap. Jadi culture shock kali sih. menurut kau gini, kau kan udah lama juga di Medan. Di Aceh juga pernah. Pernah. Kau pernah nggak makan di Medan ini pernah makan makanan orang Aceh? Apa ya? Kayak mie Aceh gitu ya? Ya. Ya pernah lah. Pernah. Pernah. Ada nggak makanan orang Aceh yang kau suka? Aku paling suka mie Aceh memang. Mie Bangladesh? Mie Bangladesh juga enak, Ah. suka juga. Cuman aku kurang suka yang sejenis Indomie gitu. Kalau makanan India yang kau suka apa? Yang paling suka Ah, roti paratha. roti paratha. Iya. Itu kayak gimana sih? Kasih tau aku. Dia kayak roti selembaran gitu aja. Oke. Nanti kita makannya tuh bisa pakai kuah kari bisa. pakai Oh, ada kalau di Malaysia bumbu. namanya itu roti cane. Lain roti cane sama Roti paratha. cane kan ada kuahnya itu. Iya, Ah. tapi ini dia lebih lepes. Oh ya? Kalau roti cane kan agak digeprek-geprek gitu kan. Iya. Ini dia rata aja. Paratha. Iya, nanti kita koyak kita makan kan? Iya. Tapi di Malaysia gitu, bukan roti cane yang pakai gula. Tapi bentuknya sama kan? Iya Roti sih. enggak, ini enggak sama. Tipis dia. Tipis. Namanya roti paratha. Iya. Siap, menurut kau ya, kan orang Aceh sama orang India ini, apalagi India di Medan, kau pernah nggak, maksudnya kecidu? Apa tuh? Ini sebenarnya bukan orang India, tapi dia orang Aceh, pernah nggak? Karena kan hampir sama dia. Pernah. Eh, Pernah. Karena aku ngerasa gini, pernah tuh kan aku bilang gini tuh. Abang, aku manggil aneh aneh. sama dia. Aku mikir dia orang India. Eh, Aneh orang Medan, aneh orang mana? Aku bilang, tahu lah kan aku maksudnya mau kenalan atau apa gitu. Temanku sih sebenarnya. Iya. Tapi karena aku yang orang India, dia ngerasa punya chemistry. Iya. Tolonglah tanyain namanya. Aneh orang mana? Nama aneh siapa? Hah? Pak, aku orang Aceh katanya. Oh, orang kayak Aceh gitu. dia? Iya, dengan logat Acehnya kan. Udah aku putar balik aja, aku malu. Malu juga ya. Jadi gini, kau bisa ngelihat ya orang Aceh di Medan ramai banget ya. Rame. Rame ya. Apalagi sekitar rumah kau pasti ada orang Acehnya. Banyak. Jualan apa biasa orang Aceh di Medan? Jual agam lah, warkop agam tuh. Kayak Warkop agam ya? kan. Betul ya? Iya, warkop agam kalau nggak ke di Aceh. Ke di Aceh, like cuma 2. Iya, kebanyakan itu sih. Iya kan? Warkop agam, mie Aceh. Warkop Aceh, mie Aceh. Mie Aceh, ke di Aceh. Ke di Aceh, mie Aceh. Betul kan? Warkop Warkop Agam. Itu orang Aceh tuh, Iya, yang di orang Medan. Aceh pasti. Kalau orang India di Medan rata-rata kerja apa? Coba yang kau tahu. Toko sport. Oh ya. Iya, betul kan? Apa tuh? Toko sport. Toko sport. Terus apa lagi ya? Selain toko sport nggak ada deh. Apa ya?
Banyak sih sebenarnya. Tapi rata-rata orang India sekarang jarang ada di Medan sih. Kalau kerja pasti keluar. Kemana? Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Malaysia. Ke Malaysia mungkin di Kilang kayak gitu. Kerja di Kilang. Yang kau tahu lah di circle kau itu. Kalau di circleku ke Kamboja. Ke Kamboja. Orang India Medan ada juga ke Kamboja. Kan banyak juga sih. Oh banyak juga. Tapi enggak. Maksudnya selain orang India, maksudnya anak-anak muda India kan udah banyak nih di Medan ya. Selain toko sport nggak ada dia usaha lain gitu. Jarang sih tahu. Tapi kan katanya ada jual jamu, Jual jamu. jual mercon, Iya kalau jual mercon ya, jual jamu. jual bumbu. Jual bumbu. Ah Jual tapi aku bumbu jujur ya. nggak pernah jumpa aku orang India jual bumbu di sini. Serius, kalau pergi ke pajak-pajak, Hah? yang jual bumbu orang India dijamin bumbunya enak. Serius? Serius. Iya. Banyak tuh orang India jualan bumbu, Hah? terus kosmetik, tapi selalu online ya. Tapi aku nggak tahu. Kosmetik juga? Banyak loh kosmetik, bumbu kalau yang abang bilang kayak gini ya. Enggak, yang India di Medan itu jualnya bumbu. Bumbu aku sampai sekarang belum pernah jumpa aku di sini orang India jual bumbu. Abang main-main ke pajak, Oh ya? pasti banyak, banyak, Oh. identik. Tapi mungkin gini bang, kadang sekarang orang India ini banyak yang udah putih. Udah banyak yang putih. Orang India sekarang udah banyak yang putih. Iya, Kenapa jadi gitu? mungkin abang nggak tahu lah perawatan atau apa gitu. Iya, kan. iya. Jadi mungkin nggak kelihatan Indianya atau gimana gitu. Nggak kelihatan ya. Soalnya gini, kayak Sonya ya kan. Orang Aceh pun kayak Sonya ada juga. Iya. Hidung, maksudnya pisi-pisi mukanya pun mirip. Iya. Hitamnya pun ada. Orang Aceh perempuan ada juga gitu. Iya bang. Terus kayak gini Sonya. Kalau kau cewek India, jujur ya. Kau nanti itu bakal cari pasangan hidup yang orang India atau orang lain? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi maunya sesama India, tapi ayahku udah announce dari awal, dia bilang kalau bisa jangan cari cowok India. Boleh tahu kenapa jangan India? Nggak tahu sih, cuman kalau bapak mungkin dia pengennya awak tuh bisa lari dari jalur dulu, lari dari zona nyaman, jangan di zona nyaman aja gitu. Karena kan kalau pemikiranku gini bang, kita kalau di kalangan kita sesama Indonesia aja, kadang banyak kan masih bullying, masih belum bisa terima kalau ini dari sini loh, ada adat budayanya nggak bisa diterima juga sama kalangan kita. Oh oke. Terus gini, kan nggak diterima sama budaya ataupun kalangan kau. Kau kalau jumpa sesama India, kau bahasa Tamil atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kau bisa bahasa Tamil? Oh nggak bisa. Jadi mayoritas India yang ada di Medan bisa nggak bahasa Tamil? Kalau untuk yang umuran aku, Gen Z lah kau bisa dibilang kan? Nggak bisa. ada mungkin beberapa yang bisa yang udah dilatih dari awal sama keluarganya. Tapi kebanyakan kemungkinan 70% nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan waktu aku di Malaysia kan, kalau aku di Malaysia itu sering jumpa orang India, kalau dia ngomong itu sering keluar lidah sama geleng-geleng kepala. Memang kayak gitu. Gini-gini. Iya. Kau nih orang tua kau kayak gitu nggak? Enggak. Jadi siapa yang kau terus kok kayak gini-gini ya kayak? Kayak mana ya? Itu udah memang bawaan aja gitu. Kadang-kadang mau juga aku kalau cakap kan ya kayak gitu. Masih Coba mau. kau praktek. Ya Coba. ada gini. Iya. Apa yang mau aku cakap? Terus ada juga kayak gitu. Oh, itu iya sih orang Malaysia tuh ya bang. Iya. India Malaysia. Tak boleh. Dia bisa Apalagi lagi gondok. dia gini. Gitu kan. Kawanku tuh pernah ketawa setengah mati gara-gara aku parodikan orang Malaysia yang kayak gitu. Karena dia gondok, aku bilang, kayak gitu. Bener kan? Serius Tapi sih. India di Medan ada gitu nggak? Enggak sih. Udah beda ya? Kayaknya udah enggak ada. Udah beda ya? Terus kayak kau kan waktu sekolah India gitu nggak ada belajar lagi bahasa India? Sekolah India aku belum pernah bang. Oh kau sekolah Indonesia? Iya. Berarti belajar bahasa Indonesia? Iya. Berarti nggak ada belajar, kau nggak ada belajar bahasa India gitu? Enggak. Berarti Paling tinggal lah nanti ya? Cuman denger aja, denger dari kayak mungkin mama, bapak, sama nenek dulu mungkin pernah cakap-cakap tanya artinya apa kayak gitu. Gitu? Iya. Terus soalnya gini kan kalau di Malaysia kan orang India Malaysia semua bisa bahasa India. Iya. Berarti kau nggak bisa? Enggak. Berarti kau nggak takut nanti suatu saat India yang ada di Indonesia ini musnah gitu? Ataupun punah? Kalau orangnya mungkin nggak akan musnah, tapi culture budayanya itu pasti lama perlahan-lahan bakalan habis dimakan zaman karena kitanya udah nggak bisa bahasanya, adatnya juga kebanyakan orang yang udah tua-tua yang lebih tahu.
daripada kami yang anak muda. Kau yang muda Gen Z gitu bilang kan. Terus gini, kau itu pernah nggak sih ketika kau itu misalkan lagi berbaur sama kawan-kawan kau, kau menutupi identitas kau, bahwasanya kau itu jangan ketahuan, aku ini orang India gitu. Nggak bisa bang, Nggak bisa? masalahnya. Aku mau duduk dimanapun orang pasti tahu, ini anak India gitu. Asik. Udah pasti tahu. Tapi pernah nggak orang India itu samperin kau pakai langsung bahasa India? Pernah orang dari India. Dari India, di mana itu? Kemarin itu jumpanya di konsulat India yang di Medan. Di Medan? Iya. Jumpa kau nih? Iya, jadi terakhir aku balas ngomongnya pakai bahasa Inggris lah. Aku bilang aku tuh cuman keturunan India, bukan orang dari India, jadi udah nggak bisa bahasa India. Soalnya kan India Malaysia kalau kesini dia bisa bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Tamil aja orang tuh kan bisa kadang ngomong. Kalau Bos, Ketua Limbul bisa bahasa India? Bapak ngerti, tapi kalau abang suruh cakap kan sikit-sikit aja dia bisa. Oh ya, tapi ngerti. Tapi dia ngerti. Sampai ke kau nggak ngerti sama sekali. Jadi orang pun ngomong bahasa Tamil kau nggak ngerti. Sikit-sikit aku bisa ngerti, tapi kalau untuk full semua dia cakap apa kok tahu. Siap. Jadi ya kumpul-kumpul pun nggak ada lagi acara-acara menjaga kelestarian budaya kalian nggak ada ya? Paling kalau itu lebih ke acara apa ya? Taipusam gitu masih ada dan masih terjaga sampai saat ini. Oke. Siap, menurut kau ya, ini menurut kau. Kau kan tinggal di Medan nih. Lebih oke cowok India atau cowok Medan? Cowok India atau cowok Medan? Cowok India yang tinggal di Medan. Cowok India yang tinggal di Medan. Itu lebih oke menurut kau ya, oke. Terus kalau cowok India yang tinggal di Medan sama cowok Aceh kayak gimana? Aceh itu kan ada India juga. Kok lebih suka mana? Berat. Nah, dua-dua bagus, Bang. Dua-dua bagus ya. Bagus produknya. Soalnya kan Aceh banyak juga bulu-bulunya. Iya. Aduh. Iya kan? Agak jantungan aku nih. Iya, betul kan? Betul loh, ada breo juga. Breo banyak dia. Gak beda jauh kan? Iya. Orang India sama orang Aceh ini mirip-mirip. Mirip kali, betul kan? Iya. Kalau salah ngomong makanya sempat dia bisa bahasa India lagi. Apa namanya? Sony, Ericsson, Pipo semua ada katanya. Iya, udahlah. Sony, Pipo, Ericsson semua ada. Katanya. Gini-gini. Terus kau sebagai cewek India menginginkan cowok itu yang seperti apa? Mapan, bertanggung jawab. Ya maksudnya mapan itu kayak gimana? Mapan, ya udah siap. Kalau misalnya belum siap, finansial. Finansialnya udah siap? Iya. Maksudnya finansial yang siap itu yang kayak kategori kayak kau gini, yang kayak gimana? Finansial yang udah siap itu udah siap membersamai. Jadi misalnya dia mau dekat nih, aku maunya serius, nggak mau main-main lagi. Jadi berarti kalau dia mau dekat sama aku, dia udah siap untuk nikah. Nah, siap untuk nikah nih maksudnya ya dia udah harus punya tabungan juga kan. Tabungan. Oke, kalau kayak kau ini kan Sonia, perempuan India cantik manis gitu kan. Kalau kayak kau yang dikatakan laki-laki mapan itu gaji berapa? Gaji berapa? Kalau gaji aku nggak mau matokin berapa, iya. Tapi dia harus punya pendapatan lain dari gaji, selain gaji. Oke. Kira-kira menurut kau lah, kalau dari pandangan kau itu laki-laki itu yang mapan itu kira-kira gaji ke berapa? Gitu? 15 ke 20. 15 ke 20. Berarti kalau udah 15 ke 20 udah mapan lah. Udah bisa masuk kategori mapan. Udah masuk kategori mapan. Karena aku juga nggak mau cuman laki-laki aja yang cari sendiri. Oke. Karena aku juga harus. Kau juga harus cari. Iya. Terus kalau gajinya 20, dia ada kredit mobil sama kredit rumah? Makanya tadi aku bilang aku juga harus punya pendapatan. Gitu juga kan? Iya. Itu tadi kenapa aku bilang harus siap. Siap. Harus siap. Kenapa? Karena laki-laki yang siap itu berarti dia udah punya rumah dia sendiri, kendaraan dia sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Aku juga maunya aku udah seperti itu baru aku dapat suami seperti itu. Soalnya gini, kalau setara. Soalnya gini, iya. India itu kan aku tahu kawin itu harus sama kastanya ya. Itu untuk dulu sih bang. Sekarang ini udah jarang kali ada perkastaan. Oh sekarang nggak ada lagi? Sesama India pun nggak gitu? Sekarang ini? Oh itu dulu? Dulu. Jadi kasta itu kayak gimana? Misalkan gaji perempuannya 50 juta, laki-laki harus 50 juta gitu? Kalau kasta itu lebih kayak gini bang.
kasta itu kesederajatan tuh bukan dari harta, Jadi? tapi dari keturunan. Oke. Dia ini keturunan apa? Ada yang keturunan kesatria, ada yang keturunan brahmana, kayak gitu. Oh, bukan dari gaji? Bukan dari Oh, nengok gaji. keturunan? Iya. Oh, India dulu ada gitu? Iya. Sekarang India di Medan? Udah nggak ada lagi yang bahas-bahas kasta tuh, Bang. Jadi kalau mau menikah, gaji cocok, gas? Iya. Ya minimal kalau kayak misalkan kayak orang ada mau masuk dengan kau, Sonia, 15 atau 20, oke lah, itu bisa Tapi dia udah dipertimbangkan. siap ya? Udah siap lah ya? Udah siap ya? Iya, bukan punya pemain rumah melek, di situ. udah punya Iya. tabungan, bukan untuk gaji aja lah ya? Iya. Siap. Terus gini, menurut kau, berarti ya calon notaris lah. Kalau kau nanti calon notaris, kau bakal cari cowok itu yang profesinya apa? Jaksa. Jaksa. Terus? Pengusaha. Pengusaha? Kalau bisa sih dia apa ya? Memang target utamaku jaksa sama pengusaha. Iya. Kalau kalian mau deketin Sonia ya, minatnya itu jaksa sama pengusaha. Iya. Enggak India pun nggak apa-apa? Nggak India juga nggak apa-apa. Siap. Soalnya gini. Karena kalau nggak India izin sama bapak lebih mudah. Kalau India, Kalau nggak India, izin lebih mudah. Iya. Malahan kalau India yang lebih susah. nggak susah juga sih. Cuman ya hadapilah itu ketua Limpol. Gitu siap. Jadi gini Sonia. Jadi kalau kita ngebahas ini kan terlalu panjang. Kita bahas budaya Malaysia, budaya. Kalau kau lebih suka budaya orang India atau budaya kayak orang Aceh? Budaya orang Aceh ini yang mana? Contoh Kan kalau banyak budaya nih. orang Aceh itu kan dia itu kalau satu budaya orang Aceh itu dia ada Maulid, perayaan Maulid, Maulid, iya. Sama juga sih makan-makan, banyak Maulid Nabi ya kan. Terus apa lagi ya? Kau nggak tahu lagi budaya orang Aceh ya? Banyak sih. Banyak Kan ya. kayak- Terus gini, kalau kau Mm-mm. dijumpakan lah nanti dengan orang Aceh, bukan jaksa, bukan juga pengusaha, Mm-mm. tapi ganteng dan dia baik, kayak gimana? Mau atau enggak? Kalau cuman modal ganteng baik aja enggak? Enggak cukup ya. Tapi gini, sebelum kita nanti ngebahas itu lebih lanjut, kita bakal bahas nanti di video selanjutnya pastinya. Kalau video ini lumayan Oke, kita bakal lanjut. bahas tentang cowok ganteng. Oke. Versi Sonya. Oke. Jadi ya orang Aceh ke atau orang Medan ke. Terus ya di mata kamu itu kayak gimana sosok pemuda Aceh, pemuda Medan, terus pemuda India, Oke. atau kok sukanya macam kayak anime Medan, matanya besar kali. Kayak gini. Iya, gini mata dia. Betul kan waktu Iya. dia ngomong gini, aku ngeliat videonya. Jadi Itu gini, unik ya? iya videonya biar jangan terlalu panjang kali. Makasih banyak udah hadir di sini ya Sonya. Jadi buat kalian kalau mau kenalan sama Sonya boleh kalian follow sosial media dia. Di mana Sonya? Instagram ada di Sonia_Rai, terus TikTok SoniaRai01. Siap. Jadi kalau kalian mana tahu ya, aku rasa si Sonya ini bukan orang yang bukan yang terlalu jelek, bukan yang terlalu cantik, tapi aku lihat dia itu menarik. Karena kenapa ya? Dia itu lain daripada yang lain. Siap. Cantik ada, manis ada, humble juga ada. Siap. Jadi kalau kalian mau kenalan dengan dia, boleh datang langsung ke Instagramnya. Benar ya Sonya ya? Boleh. Terus kan suka main konten creator juga kan? Iya. lagi Mulai dari konten. sekarang harusnya kamu itu harus branding. Oke. Kalau kamu mau jadi notaris, setahu aku kalau notaris itu dia ada namanya itu beberapa kode etik. Iya. Seorang notaris tuh nggak boleh branding. Aku nih notaris ini begini nggak Bener, boleh. Namanya ya. Iya kan? Nah, jadi sebelum jadi notaris kamu boleh Harus branding branding diri. dulu, iya, branding supaya rame orang kenal gitu kan. Itu mungkin salah satu influence untuk kau lah dari Iya. aku. Bener ya? Iya benar. Siap, jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa menjadi hiburan ataupun manfaat ataupun penambahan ilmu untuk kalian. Pastinya kalau ada yang baik ambil, kalau ada yang buruk buang. Aku Nodi Wageng dan ini ada Sonia. see you next time, bye-bye.